Buku ekspedisi juga disebut sebagai buku pengantar surat yang berguna untuk mencatat kiriman surat kepada pihak lain. Anak-anak, ketika kita mengantarkan surat kepada perusahaan lain atau kepada instansi lain, maka kurir itu disertai dengan membawa buku ekspedisi. Tujuannya adalah sebagai pengantar atau sebagai tanda terima bahwa surat yang telah dikirimkan sudah diterima oleh yang bersangkutan atau yang diwakilkan. Nah, orang yang menerima surat tersebut mencantumkan nama dan tanda tangan sebagai pertanggungjawaban telah menerima surat yang sudah kita kirimkan tersebut. Buku ekspedisi terbagi menjadi dua, yaitu buku ekspedisi intern dan buku ekspedisi ekstern. Buku ekspedisi intern ini merupakan buku bukti pengiriman surat yang ditujukan pada pihak di dalam instansi. Sedangkan buku ekspedisi ekstern ini merupakan buku bukti pengiriman surat yang ditujukan pada pihak di luar instansi. Untuk buku ekspedisi intern ini digunakan sebagai tanda terima surat keluar untuk lingkungan atau dalam satu kantor atau satu instansi. Sedangkan buku ekspedisi ekstern ini digunakan sebagai tanda bukti penerimaan surat keluar kita apabila kita mengirimkan surat tersebut ke luar kantor atau ke luar instansi dari perusahaan kita. Anak-anak, buku ekspedisi itu berbeda dengan buku verbal ya. Kalau buku verbal itu adalah buku yang digunakan untuk mencatat surat keluar selama 1 tahun. Itu disebut juga dengan buku agenda keluar. Nah, petugas yang mencatat buku agenda keluar tersebut disebut dengan verbalis. Anak-anak, ini adalah contoh buku ekspedisi intern, yaitu buku terima surat keluar yang digunakan di dalam lingkungan kantor itu sendiri. Ini adalah contoh buku ekspedisi ekstern, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat surat keluar atau sebagai tanda bukti bahwa surat kita sudah diterima oleh pihak lain ya. Ini di luar kantor atau di luar perusahaan kita. Ibu akan berikan contoh tentang pengisian buku ekspedisi intern ya. Kalian lihat di sini, ini format-formatnya meliputi nomor urut, tanggal dikirim, tanggal dan nomor surat, dikirim kepada, paraf dan nama penerima. Nomor urut ditulis dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian tanggal dikirim ini misalnya tanggal 3 Maret 2021. Tanggal dan nomor surat, tanggalnya 3 Maret 2021, nomor suratnya 23/SMKN1 KTPG Romawi 3/21. Dikirim kepada Kepala Program Manajemen Perkantoran. Kemudian yang sebelah kanan ini yang ada di dalam kurung ini nanti tanda tangan ya atau paraf. Kemudian nama terangnya ditulis di bawahnya. Anak-anak, kita lihat nomor 2. Ini karena tanggalnya sama jadi tidak usah ditulis lagi ya. Nanti apabila tanggalnya berbeda dalam pengiriman surat tersebut maka bisa dituliskan. Begitu juga dengan tanggal dan nomor surat, apabila sama cukup dituliskan yang paling atas saja ya. Kemudian dikirim kepada, ini untuk surat yang kedua ditujukan kepada Susanti SPD. Kemudian di dalam kurungnya ini nanti paraf dan nama terangnya ditulis di bawahnya. Dan seterusnya nanti kalian bisa praktek sendiri ya. Kemudian ini adalah contoh buku ekspedisi ekstern. Kita lihat formatnya di sini, nomor urut, tanggal surat, nomor surat, dikirim kepada, nama penerima, paraf dan tanggal. Ini ada sedikit perbedaan dalam formatnya ya. Ini ada 6 kolom.
Sedangkan tadi dalam ekspedisi intern itu ada 5 kolom. Untuk nomor urut ini ditulis 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kemudian tanggal surat ini misalnya 3 Maret 2021, nomor suratnya 23 garis miring SMKN KTPG garis miring Romawi 3 garis miring 2001. Ini dikirim kepada Kepala SMA Negeri 2 Kalianda. Nama penerima itu Joko Lelono, kemudian paraf dan tanggal ini dalam kurung diisi parafnya, kemudian tanggalnya ini misalnya disampaikan ke Kalianda itu tanggal 4 Maret 2021 gitu ya. Kalau tadi dalam buku ekspedisi intern itu untuk paraf dan nama penerima. Kemudian yang nomor urut 2 ini tanggal 5 Maret 2021, nomor suratnya 24 dan seterusnya. Kemudian dikirim kepada misalnya kantor Dinas Kesehatan Lampung Selatan. Yang menerima ini adalah Sri Astuti. Kemudian pada kolom paraf dan tanggal ini yang di dalam kurung ini adalah parafnya dan tanggal pada saat surat tersebut diterima yaitu 7 Maret 2021 dan seterusnya ya. Nanti kalian bisa praktek sendiri untuk pengisian buku ekspedisi baik yang intern maupun yang ekstern.